Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam saudaraku, tolong buka kamera. Buka kamera. Ya, silakan. Bentar ya. Malam. Ya, selamat malam saudaraku. Silakan. Apa upah dosa? Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi kehidupan kekal ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Berarti Yesus nggak pendosa? Hah? Yesus bukan pendosa? Ya bukanlah, dia suci mulia agung. Oke. Tokoh Alkitab yang kakak kenal yang bukan pendosa. Di mute kak, udah di mute. Hanya Tuhan Yesus yang suci mulia agung. Ehom sama Elia, coba itu Kejadian 5:24. Kejadian 5:24 yang terangkat ke surga. Dua tokoh Alkitab di situ. Nah, terus kalau dia diangkat Tuhan Yesus, kenapa yang rupanya? Berarti persis lah kata kayak Tuhan Yesus diangkat ke surga. Dia pendosa nggak? Tuhan Yesus itu nggak diangkat, tapi dia pergi sendiri, terangkat sendiri ke surga. Terus Kalau Henok dan Elia itu baru Tuhan Yesus angkat ke surga. siapa duluan? Henok apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri, bro. Iya, duluan mana terangkat? Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri. Dan Tuhan Yesus yang mengangkat. Kan bukan masalah siapa yang duluan terangkat. Ini kan Tuhan Yesus itu kenosisnya yang datang ke dunia. Ya. Dan yang mengangkat Elia dan Henok itu ke surga kan Tuhan Yesus. Siapa yang duluan terangkat? Tuhan Yesus yang mengangkat. Kenapa lagi siapa yang duluan terangkat? Siapa yang duluan lahir? Kenapa kamu tanya siapa yang duluan lahir? Duluan Henok apa Elia? Oh, Henok. Dari banding Elia. Nah, terus? Kenapa Yesus yang ngangkat? Karena Tuhan Yesus adalah Yotefafe Elohim itu sendiri. Iya, Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri, bro. Ngerti nggak? Ngerti. Ya sudah, kenapa lagi kamu bilang siapa yang duluan lahir? Iya, siapa yang duluan lahir? Saya yang bilang itu Yevivafe, kamu bilang tadi. Kalau bilang Henok sama Elia, siapa duluan lahir? Siapa yang duluan nabi? Siapa yang duluan lebih rasul? Tuhan Yesus yang mengangkat mereka jadi nabi. Karena Tuhan Yesus yang berfirman di Matius 23:34. Aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Ini kenapa lagi nanya upah dosa apa? Tadi kan sudah dijawab. Macam mana? Namamu siapa? Henok sama si Elia sama Henok sama Elia itu pendosa tidak? Hyong. Iya, Hyong Nim. Namamu Hyong. Hyong Nim. Hyong Nim. Ya. Tadi saya sudah jelaskan Tuhan itu kan Allah itu sendiri. Kenapa kamu bolak-balik lagi nanya terus? Berarti upah dosa apa tadi? Roma 6 ayat 23 nih saya baca. Oh, Pak baca. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Menurut kakak, Alkitab mencatat dengan kejadian Henok sama Elia berbuat dosa tidak? Henok dan Elia itu, kamu tahu keturunan dari siapa? Nggak tahu. Adam dan Hawa. Nah, sedangkan Adam dan Hawa itu adalah manusia berdosa. Dan Alkitab sudah menyatakan Roma 3 ayat 23. Bentar dulu. Roma 3 ayat 23. Semua manusia
telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti dia pendosa ya? Iya, gimana tadi? Berarti dia pendosa. Siapa? Henok sama Elia. Ya secara kodrat manusia karena keturunan Adam, dia pasti keturunan orang berdosa. Hukum dosa tadi apa? Sebab upah dosa ialah maut. Maut, betul kan? Tapi iya. Itu hak prerogatif Tuhan. Karena mereka dipersiapkan untuk menjadi dua saksi Allah di kitab Wahyu. Ini nanti kamu, ini PR-nya ini ya. Saya izin turun. Nggak ada PR. PR kamu ini. Kamu aja yang PR. Kamu sok ngajarin kamu. Agamamu apa? Dan upah dosa kamu bilang sama aku. Karena darah Kristus, ya karena darah Kristus itu iya. Tapi kan Tuhan sudah memberikan pengampunan. Hah? Darah Kristus itu berkuasa mengampuni dosa seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir. Upah dosa apa tadi? Maut. Maut. Henok sama Elia? Mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah. Enggak, kamu yang ini, yang apa? Enggak ngerti. Kamu kan so tahu nih. Kamu agamanya apa? Gak usah bawa agama di sini. Aku mau bertanya. Loh, agamamu apa? Agamamu apa? Kita versal di sini. Enggak bisa, enggak ada versal. Agamamu apa? Kalau kenapa kamu malu mengakui Tuhanmu? Enggak, saya ini. Agamamu apa? Enggak, dengarin. Tuhan Yesus. Aku lagi mualaf. Tapi aku enggak ada yakin. Aku mau ateis. Dengar ini, saya mau ateis. Tapi kamu mau yakinkan aku mau jadi mengikuti Kristus. Loh, kalau kamu mengikut Kristus itu dengan rendah hati, bukan dengan sombong kayak gitu kayak kamu. Dengarin saya. Upah dosa kamu bilang apa tadi? Upah dosa ialah maut. Tetapi dengar dulu. Makanya baca dengan betul. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang di situ tadi kan Henok dan Elia itu bergaul karib dengan Tuhan Allah, sedangkan Tuhan Allah itu Tuhan Yesus. Makanya mereka diberi hak prerogatif untuk terangkat ke surga sebelum mengalami kematian, karena mereka dipersiapkan untuk dua saksi Allah di hari zaman. Ini di kitab Wahyu. Keturunan siapa Henok dan Elia? Kamu bilang tadi ada buat dosa tidak? Oh, sekarang di sini kamu mau bertanya atau mau ngajarin? Kakak, karena kakak hidup yang kekal. Mendengarkan jawaban kakak. Loh. Hidup yang kekal itu kan ada di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Sedangkan Henok dan Elia itu diberi hak prerogatif karena mereka bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri pencipta langit dan bumi. Jadi ketika Tuhan Yesus berkenosis, itu artinya dia datang untuk menyelamatkan kita ya, untuk menembus kita dari kutuk kematian. Nah, tetapi kenapa Henok dan Elia kan ada juga hak prerogatif Tuhan, karena mereka dipersiapkan untuk dua saksi Allah di akhir zaman, ngerti nggak? Di mana itu? Di mana ayatnya? Oke. Makanya kalau kamu itu baca kitab itu secara komprehensif semua, jangan sepotong-sepotong. Mereka adalah yang dipersiapkan dua saksi Allah di akhir zaman. Ntar dulu ya. Yaitu di Wahyu 11 ya.
Wahyu 11, ada 2 saksi Allah. Inilah mereka dipersiapkan di situ, Henok dan Elia. Makanya mereka tidak mengalami kematian. Karena mereka inilah yang dipersiapkan Tuhan Yesus nanti 2 saksinya di akhir zaman, di hari penghakiman. Dia pendosa tidak? Dia tidak melakukan dosa pelanggaran, dosa perbuatan, ngerti nggak? Dia keturunan siapa? Adam. Ada 6 Hawa. Hawa dan Adam membuat dosa tidak? Berbuat dosa. Kamu ingat nggak? Tuhan membasmi manusia pertama di zaman Nuh karena semua berdosa. Terus kenapa Nuh nggak dibasmi? Ya saya nggak tahu itu. Kamu bilang tadi koreksi Tuhan sama Tuhan, itu aturan Tuhan. Kamu bilang kayak gitu tadi. Loh tadi kamu kan sok tahu. Dengerin saya dulu. Kamu bilang aturan Tuhan. Hak prerogatif dari Tuhan, Nabi Elia dan Henok itu diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Karena mereka kan dipersiapkan untuk 2 saksinya nanti dari zaman. Kamu bilang sama saya tadi, hukum, upah dosa adalah maut. Tapi di dalam Kristus Yesus ada hidup kekal. Makanya baca selanjutnya kan? Betul. Henok dan Elia itu mereka memuliakan Tuhan Yesus enggak? Mereka kan hidup bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua ini, orang ini, tokoh yang 2 ini lahir dari pendosa. Keturunan Adam dan Hawa. Betul? Terus? Dan setelah itu, Tuhan Yesus karena dunia ini penuh dosa dihapus. Kenapa 2 orang ini diangkat? Berarti ini keturunan pendosa. Tadi kamu kan udah baca, Henok bergaul karib dengan Tuhan. Ayatnya. Makanya kan baca selanjutnya Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi hidup yang kekal ada dalam Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Kan Tuhan Yesus memberikan hidup kekal toh kepada Nabi Elia dan Henok. Kak, itu duluan mana? Yesus apakah Elia sama Henok? Kamu ngerti nggak siapa Tuhan Yesus itu? Apa jangan tidak tahu? Kamu mengajarkan saya Tritunggal apa Wanes? Ini kenapa ke doktrin itu saya nggak percaya itu. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu percaya apa sih? Percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu baca Alkitab yang lengkap nggak? Sudah pernah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Sudah pernah baca? Sok kali. Udah pernah baca belum? Enggak baca. Nah, saya kasih tahu sama kamu. Yang kakak baca. Apa? Coba terangkanlah. Yang kakak baca. Iya, makanya dengar, jangan sok tahu, bro. Saya dengar. Ya. Okay. Karena di pemahamanmu kan, menurut pemikiranmu Tuhan Yesus itu ya, dia baru ada setelah dia lahir melalui perawan suci namanya Bunda Maria. Itu kan yang tertanam di dalam pikiranmu. Ya kan, betul nggak? Ya. Kenapa? Coba ulang, kenapa? Yang tertanam di dalam pikiranmu adalah Tuhan Yesus itu baru ada 2000 tahun yang lalu. Betul? Nah, itu salah, saudaraku. Yang salahnya kemana? Ya. Makanya, firman Tuhan harus dibaca secara komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh, Kejadian sampai Wahyu. Jadi kamu tidak bisa menyimpulkan Tuhan Yesus hanya berdasarkan 3 atau 5 ayat yang kamu baca. Nggak bisa seperti itu, saudaraku ya. Atau bahkan 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal ya. Harus menyeluruh Kejadian sampai Wahyu. Nah, siapakah Tuhan Yesus yang sesungguhnya? Oke, kita baca di Kolose 1. Kolose 1 ayat. Oke. Ayat 1. Kolose 1 ayat 15 sampai 17 ya. Di sini saya ajarin kamu. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Iya. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya Tuhan Yesus adalah yang sulung, yang utama.
Karena Tuhan Yesus itu adalah yang awal dan akhir. Sesuai dengan firman-Nya di Wahyu 22 ayat 13. Dialah yang awal dan akhir, yang pertama dan terkemudian ya. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 2 ayat 8 ya. Kemudian, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya Tuhan itulah yang menciptakan segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Tuhan Yesus ini adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia, karena Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu terkandung dalam Dia. Ini komparasi ayatnya dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Oke, pertanyaan terakhir. Sebentar, satu lagi. Biar kamu paham siapa itu Tuhan Yesus, saudaraku. Ya. Iya, bentar, satu lagi. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Dia adalah Sang Firman, yang adalah Elohim itu sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah pencipta segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Dia adalah terang manusia, Yohanes 1 ayat 4. Dialah yang menjadikan dunia, Yohanes 1 ayat 10. Israel adalah milik kepunyaannya, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 14. Sang Firman itu, Sang Pencipta langit dan bumi, Elohim sendiri, telah menjadi daging. Ya, Sarki Egenato, Dia datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, yaitu melalui proses kelahiran. Yang dipilih adalah Bunda Maria. Itulah Tuhan Yesus yang sejati. Makanya ketika Tuhan Yesus telah melakukan ya penebusan di atas kayu salib, Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, Dia kembali ke surga, kembali kepada hakikatnya adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Sudah paham? Oke, aku paham sebagai Enoch dan Elia berbuat dosa tidak? Bentar, kamu sudah paham nggak siapa Tuhan Yesus? Tahu, udah paham. Ini pertanyaan terakhir. Enoch dan Elia berbuat dosa tidak? Di mana di dalam Alkitab Henokh dan Elia itu melakukan dosa perbuatan? Kan keturunan Adam dan Hawa. Disitulah. Kan kamu bilang berbuat dosa. Dengarin saya. Di mana dia membuat? Di mana dia melakukan? Di mana dia melakukan dosa perbuatan? Di Kejadian, sedangkan manusia yang awal yang datang di muka, yang didatangkan, yang diciptakan Tuhan Yesus tadi yang kamu bilang, Adam dan Hawa, betul gak? Betul. Adam dan Hawa. Iya. Sedangkan keturunannya berarti berbuat dosa, toh? Kamu udah pernah baca hukum Taurat? Kalau dalam hukum Taurat itu ada penebusan dosa dengan cara mempersembahkan darah domba? Udah baca belum? Baca. Makanya aku nggak pernah dengar. Coba bacakan. Ya, di dalam mulai sejak Adam. Tapi ini ya, Elia sama Enoch yang berbicara langsung sama Allah ya, sama Tuhan ya, sama Allah. Bukan sama Allah, sama Yotifavelom ya Tuhan Yesus. Iya, sama Allah, sama Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Iya, oke. Bacakan lah. Jadi gini, makanya kamu itu belajar sungguh-sungguh supaya kamu jangan tersesat ya, karena kasihan ya. Jadi dalam hukum Taurat itu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di situ kan Tuhan telah mengorbankan hewan di situ. Itu maknanya bahwa darah domba itu, darah domba untuk menutupi dosanya. Itulah kenapa dalam hukum Taurat ada namanya kurban darah domba yang tak bercacat untuk ya pengampunan dosa-dosa. Jadi di Perjanjian Lama itu udah ada. Di mana? Di Perjanjian Lama apa di Perjanjian Baru? Di Perjanjian Lama. Ya, di mana? Biar yang menonton bisa dengar. Kita di sini sama-sama edukasi loh. Iya, betul. Makanya tapi kamu jangan sok tahu, sok ngajarin. Udah nggak pernah baca Alkitab, sok ngajarin pula. Kakak. Enggak. Kakak saya nggak sok ngajarin. Enggak ada. Oke. Nah, di Kejadian 3 ayat
Sebentar ya. 21 ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi di sini ada kurban domba ya, bukan kurban binatang ya, tidak disebut binatang apa, tapi sudah ada kurban ya, yang dimana sudah ada di situ penumpahan darah, yaitu binatang. Nah di sini coba diulang lagi Kak ayatnya, coba diulang. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Pasti binatangnya disembelih dulu dong. Dimatikan dulu dong, betul nggak? Betul. Kenapa kamu ketawa? Ada nggak disembelih di situ bahasanya? Tapi kita kan ngerti kalau di sini pasti ada pertumpahan darah. Terus di domba dikulitin, terus dia itu pengasih sama Tuhan. Nggak ada di situ bunyinya loh. Terus waktu Tuhan memberikan kulit binatang itu, diapain tuh binatangnya? Nggak mungkin jadi baju dia di zaman es, mungkin di zaman dia di situ panas, baju dia. Kamu ngerti nggak di sini itu untuk menutupi dosanya, bukan secara harafiah. Karena gini, Adam dan Hawa itu kan mengambil daun-daunan untuk menutupi dosanya. Untuk menutupi bajunya. Saya turun ya. Semangat terus lah. Dan Yesus memberkati. Yesus. Iya, iya. Apa? JBU. Yesus Kristus. Sok kali kau, pergilah kau dan jangan berbuat dosa. Udah nggak pernah baca Alkitab, sok tahu. Ya, selamat malam Hidayah. Selamat malam, terima kasih sudah menaikkan ya. Ya, silakan buka kamera Bang. Ya. Ya, tolong bantu tatap layarnya saudaraku yang Kristen ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, selamat malam Pak Hidayah. Selamat malam. Ya, ini sudah saya bertema ya. Ya, silakan. Bertema. Kalau bertema, ya kan? Pada Tuhan bukan manusia. Artinya tidak akan manusia, Tuhan itu akan menjadi manusia. Itu jadi perkataan yang itu sudah gugur semua apapun yang kalian ceritakan. Karena Tuhan bukan manusia. Habis. Terkecuali kalian mengakui Yesus itu bukan manusia, langsung Tuhan terus. Kalau Tuhan bukan manusia, oke, itu yang menggugurkan semua apapun dia. Baru Markus 16:15 sampai 16, bisa baca. Markus berapa? 16:15. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi 15-nya dulu, 16 dulu. Oh, oke. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oke, ya. Pertanyaan saya di sini, makhluk itu apa? Oke, makhluk itu makhluk yang hidup, ya manusia. Kalau makhluk yang hidup bukan manusia aja. Ya, hewan-hewan. Nah, sebetulnya di dalam dunia ini, sama pohon-pohon kayu pun makhluk yang disebut, ya kan? Nah, Mikana sebagai penginjil, apakah sudah menginjilkan ke makhluk? Iya, saya menginjil kepada manusia, kepada makhluk. Di sini seluruh makhluk. Hah? Ini sini katanya ke segala makhluk. Ini segala makhluk. Ada berapa makhluk yang diinjili? Ini perintah ya, ini perintah Tuhan.
Sudah berapa Injil makhluk diinjili? Misalnya, Saya talentanya ke ini Bang, ke medsos yang buka room kayak gini. Talentanya saya, Tuhan utus saya itu talentanya di media sosial. apanya? Talenta saya itu diberikan Tuhan Yesus memberitakan Injil itu di media sosial. Oh ya. Ya walau melalui media sosial, walaupun secara langsung. Iya, dan salah satunya udah ke berapa makhluk, ya termasuk Abang. Ya, maksudnya kakek lah, bantu kakek saya. Maksudnya begini, beritakanlah Injil ke segala itu kan semua ya, semua makhluk. Nah, maksud saya kalau ini karena sudah menginjili orang, ya oke, termasuk yang saya katakan tadi, makhluk lain ada enggak selain dari manusia? Oke, Markus 16 ayat 15 kita lihat bahasa aslinya ya. Ya Pak ya. Jadi gini, Alkitab itu akan menjelaskan dirinya sendiri, nggak perlu kita tafsir. Ayat yang satu akan menjelaskan ayat yang lain ya. Nah di Markus 16 ayat 15 tadi itu, cari saja pengertian makhluk, udah jadi lah. Pengertian makhluk itu apa? Begitu. Iya sebentar Pak. Kalau ke seluruh dunia tadi oke, seluruh dunia boleh. Sampai ke Indonesia, sampai ke mana. Tapi seluruh makhluk ini. Nah ini kita nggak ada menghujat ya. Ini ya. Iya Pak. Oke, kita simpan dulu nih. Kalau nggak bisa jawab. Bentar ya. Jadi di Markus 16 ayat 15 itu dalam bahasa aslinya adalah kerisate tu evangelion pasete ktise ya, ktise. Jadi pase te ktise itu dalam bahasa aslinya adalah kepada semua ciptaan. Ya, kepada semua ciptaan. Nah, dijelaskan siapakah ciptaan yang mana? Yaitu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di mana Tuhan menyatakan, "Pergilah, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi di sini ciptaan yang mana? Semua ciptaan yang mana? Maksudnya manusia, Pak. Karena dijelaskan lagi di Matius 28 ayat 19 itu semua bangsa. Bangsa itu kan manusia, Pak. Ya, bukan bangsa hewan. Jadi itu maksudnya Pak. Kita nggak usah apa, kita main santun saja, maksud saya. Kok main samping Pak? Enggak, jangan main samping Pak. Bahaya nanti. Ini pendengarnya nggak enak. Okay. Oh iya. Nah, jadi main santai gitu ya. Santun. Oh santun, iya. Oke. Ayo silakan. Jadi ini penjelasnya belum jelas saya lihat. Oke, kita kesampingkan ya. Baru ini apa? Kejadian 2 16-17. Kejadian 2 ayat 16, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Pertanyaannya apa, Pak? Terus. Di sini tetapi buah pohon pengetahuan jangan kau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini kata siapa? Mati. Kata siapa? Kata Tuhan kan? Iya, kata Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Oke, kata Tuhan ini mati ya kalau memakan pada hari itu ya. Oke, baru. Iya, betul. Nah, coba kita ke Kejadian 3-6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya. Dari 1-6. Terima kasih adikku for sticker. God bless you.
Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Oke, pertanyaannya, mereka jadi memakan kan buah? Iya. Kata ular, kalau kalian makan tidak mati. Kata Tuhan, kalau kalian makan mati. Nah, siapa yang benar di sini? Ularkah, setankah, atau Tuhan? Yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Ular itu adalah penipu dan penyesat. Bapak tahu nggak di ayat 1 saja, Kejadian 3:1, di situ iblis sudah memplesetkan firman Tuhan loh. Padahal di Kejadian 2 ayat 16 tadi, Tuhan Yesus adalah Yotevav Elohim itu sendiri berfirman ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi buah pohon pengetahuan janganlah kau makan buahnya, pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Okay. Iblis memplesetkan, Pak. Ya. Iblis bilang gini, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, padahal Tuhan nggak pernah berfirman seperti itu loh. Itulah makanya iblis itu suka memplesetkan firman Tuhan. Dia menipu dan menyesatkan. Pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaannya, setelah memakan Adam dan istrinya mati atau enggak? Mati. Mana? Oke. Enggak mati. Enggak mati dia. Itu kalau enggak mati dia itu, makanya dibuang ke bumi. Oh, berarti Adam dan Hawa masih hidup sampai sekarang ya, Pak? Sudah mati. Nah, terus kenapa mereka mati? Karena melanggar hukum toh? Berarti siapa yang benar? Tuhan Yesus toh? Enggak, maksud itu Tuhan mengatakan pada hari itu. Pada hari kau makan mati, ternyata tidak mati. Iya. Berarti Tuhannya salah atau iblisnya salah? Yang mana sekarang yang salah? Yang salah itu iblis, yang benar itu Tuhan Yesus. Ya. Baik. Kalau iblis kenapa orang dia hidup? Adam hidup masih. Waktu itu umurnya sampai 930 tahun. Ya, jadi gini, kata mati di perjanjian lama itu, Kejadian 2:17 itu ada dua hal. Mati secara roh dan mati secara badani, ya. Secara badani kembali menjadi butana, secara roh terpisah dari Allah. Ya, sehingga ketika manusia mati turun ke alam maut. Nah, memang di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 di situ Tuhan berfirman ya, oleh karena dosamu ya, bumi sudah terkutuk dan engkau akan sengsara serta engkau akan kembali menjadi debu tanah. Jangan belajar. Nah, nanti enggak lagi sesuai apa? Ya sabar Pak, jangan dipotong. Ya, jadi diusirnya Adam dan Hawa dari Taman Eden itu sudah membuktikan mereka mati, terpisah dari Allah. Makanya manusia tidak bisa lagi berbicara secara langsung kepada Tuhan yang sebelumnya bisa, ya. Lalu kita harus paham ini. Di hadapan Tuhan, hari itu juga dia sudah mati. Terpisah dari Allah dan dia mati. Karena apa? Mati. Kena pindahkan dia. Hah? Kena buang dari surga. Setelah dia memakan buah itu, ternyata ya kena hukuman dia. Tidak ada di situ dibuang dari surga, Pak. Dia diusir dari Taman Eden. Taman Eden itu ada di bumi, bukan di surga. Oke, di bumi. Diusir Taman Eden. Diusir. Kan nggak mati. Kan tadi saya sudah katakan, Pak, ada dua di situ kata mati. Mati di situ, mati secara roh atau terpisah dari Allah. Mati secara badani kembali menjadi butana. Jadi diusirnya Adam dan Hawa dari Taman Eden, mereka sudah mati, Pak. Dia nggak bisa lagi melihat Tuhan, ya. Kemudian, Pak, bentar dulu, Pak. Bentar, Pak. Di situ kan Tuhan mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
Jadi di hadapan Tuhan mereka sudah mati, Pak. Ya enggak lah. Sudah mati karena Makanya dia dihukum, nggak mati. Dia udah dihukum. Bentar dulu, Pak ya. Kalau dia mati, bagaimana kondisi kita sekarang ini? Kita keturunan Adam. Iya, betul. Bagaimana kehidupan kita sekarang? Oke, jadi Alkitab itu memang sangat luar biasa ya, Pak. Dasar firman Tuhan. Jadi Tuhan juga menjelaskan hari ya, satu harinya Tuhan itu bagi manusia berapa tahun. Nah, dijelaskan lagi di 2 Petrus 3:8 ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jadi jangan lupakan ini, Pak. Ya, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi di hadapan Tuhan satu hari itu 1000 tahun itu hanya satu hari. Jadi waktunya manusia, Pak, 1000 tahun bagi kita itu di hadapan Tuhan hanya satu hari. Makanya Adam dan Hawa di hadapan Tuhan dia sudah mati. Nah, sehingga sebelum Adam ya umur Adam itu 930 tahun ya. Umur Adam itu 930 tahun. Berarti memang betul hari itu juga dia mati di hadapan Tuhan Yesus. Nah, selama 930 tahun yang di hadapan Tuhan itu nggak sampai satu hari Adam dan Hawa beranak cucu. Makanya kita ada. Luar biasa dasar firman Tuhan. Haleluya. Tetapi ya, aturannya bentar dulu, Pak. Aturannya kan manusia itu hidup kekal. Ya. Hidup kekal selama-lamanya. Makanya kekekalan itu nggak ada bandingannya dengan 930 tahun. Apalagi umur kita sekarang sampai 80 atau 90. Nggak sampai 100 ya. Jadi memang kita ini manusia mati, Pak. Enggak. Kita ini bios. Tahu nggak bios artinya bios dalam bahasa Yunani itu? Mayat hidup. Kita ini hanya mayat hidup ya. Tetapi bentar dulu, Pak, jangan dipotong-potong, Pak, kan Bapak bertanya. Tetapi Pak, di dalam Tuhan Yesus kita hidup kekal. Yang tadinya hidup kita itu kekal, tetapi ketika Adam dan Hawa melanggar hukum, jadinya 930 tahun. Itu nggak sampai di hadapan Tuhan satu hari. Karena di hadapan Tuhan ya 1000 tahun itu hanya satu hari. Jadi hari itu dia mati, Pak. Di hadapan Tuhan, Adam dan Hawa mati. Tetapi bagi manusia ya, satu hari itu 1000 tahun bagi kita. Satu harinya Tuhan itu 1000 tahun bagi kita. Nah, makanya Adam itu umurnya 930 tahun. Nah, selama 930 tahun itu, yang di hadapan Tuhan nggak sampai satu hari, dia beranak cucu, Pak. Makanya ada manusia kita ini. Namun, Tuhan Yesus datang, Pak, untuk mengembalikan kita ke rancangan semula, karena dia juga maha kasih. Jadi dia menebus kita dari kutuk kematian yang telah dilanggar oleh Adam dan Hawa supaya kita hidup kekal, Pak, nggak akan mengalami kematian lagi. Nah, makanya nanti di hari kiamat ada kebangkitan supaya kita hidup kekal bahagia selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, jawab. Ya, silakan, Pak. Ya. Pertama tadi jawabannya Nikana tadi ada mati rohani, ada mati mati secara roh dan jasmani. Secara roh artinya kita terpisah dari Allah. Ya, itu tadi belum ada yang mengasih info bahwasanya satu hari satu hari di dunia 1000 tahun di hadapan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya. Tadi kan sudah dikasih info, Pak, firman Tuhan 2 Petrus 3:8 bahwa 1000 tahun waktu kita itu satu hari di hadapan Tuhan. Sudah paham belum, Pak? Ya, kalau Nabi Adam di Taman Eden memakan buah pengetahuan, terus dia itu kan di hadapan Tuhan. Kalau dia dibuang dari Taman Dia Eden, di hadapan Tuhan, bagi Tuhan mereka itu sudah mati, Pak. Ngerti nggak sih? Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya itu. Kan Tuhan mengatakan pada hari itu pastilah engkau mati. Salah itu. Itu kan firman Tuhan, berarti kan kata-kata Tuhan, ucapan Tuhan, berarti kan di hadapan Tuhan mereka mati, Pak. Tapi makanya dijelaskan lagi oleh Rasul Petrus, dia mendapat wahyu dari Tuhan Yesus 2 Petrus 3:8.
Tetapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Makanya jangan lupakan Pak, bahwa satu hari ya di hadapan Tuhan itu 1000 tahun bagi kita manusia Pak. Paham sudah? Oke. Waktu perintah makan itu posisi Adam di mana? Di Taman Eden. Di Taman Eden itu berarti di hadapan Tuhan. Makanya sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, waktu mereka masih suci, mereka tuh bisa ngomong langsung sama Tuhan Yesus. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, itulah kenapa manusia lagi nggak bisa berbicara dengan Tuhan. Makanya di zaman Perjanjian Lama, ya, sebelum Tuhan harus menggenapi hukum Taurat, orang kalau mau datang kepada Tuhan itu harus melalui nabi, ada perantara, imam, nabi. Tetapi sekarang tidak perlu lagi karena kita semua sudah imamat yang rajani, sebab Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk hukuman itu tadi yang di Taman Eden. Oke, baik. Makanya kita bisa berbicara langsung kepada Tuhan, nggak perlu lagi melalui perantara-perantara. Terima kasih Kak Matias. Begini ya, kita anggap Taman Eden itu dulu, kita ini seolah-olah kenapa kita nggak tahu bagaimana bentuk Taman Eden itu kan. Kita anggap Taman Eden itu lapangan bola dulu, seperti lapangan bola ya. Disitulah kejadiannya Adam memakan buah pengetahuan dan istrinya. Nah, pada hari itu harusnya Adam sudah mati. Tapi kenapa dia dibuang, dikeluarkan dari apa? Lapangan bola. Udah jadi keluar, bukan lapangan bola lagi, bukan Taman Eden lagi. Dia kan hidup. Semestinya sewaktu dia memakan tadi, di hadapan Tuhan dia mati. Nah ini kita akui saja, ini ada rancunya. Kayaknya Bapak ini nggak ngerti ya. Di hadapan Tuhan mereka sudah mati, Pak. Tapi bagi kita manusia, satu harinya Tuhan itu 1000 tahun bagi kita, ngerti nggak sih Pak? Ampun. Saudara-saudara sekalian, pada video yang telah kita lihat bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan tentang apakah upah dosa dalam Kristen, lalu Mihana pun menjawab sesuai dengan Alkitab di Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Lalu si penanya menyinggung tentang Henos dan Elia yang ada di Alkitab juga. Disebutkan bahwa mereka telah naik ke surga padahal mereka juga keturunan Adam dan diyakini juga mempunyai dosa waris dari Adam, akan tetapi mereka tidak mati malah masuk surga berarti. Apa yang dikatakan tentang dosa waris itu tidak benar, seharusnya upah dosa adalah maut, dan juga Yesus pernah mengatakan kalau tidak ada yang masuk surga tanpa melalui Yesus, tapi buktinya Henos dan Elia lebih dulu masuk surga. Dan dapat kita dengarkan bersama di video ini bagaimana Mihana membantah dan berargumen bahwa Henos dan Elia dipersiapkan Tuhan sebagai saksi di surga dengan menyebutkan ayat di kitab Wahyu 11. Padahal di kitab Wahyu 11 ini tidak ada menyebutkan nama Henos dan Elia sama sekali. Sama juga dengan Yesus yang dikatakan sebagai YHWH pada kitab Perjanjian Lama padahal tidak ada sama sekali yang menyebutkan nama Yesus di Perjanjian Lama. Silahkan para penonton bisa menilai sendiri masalah ini, tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Roma pukul 6:23 sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kejadian pukul 5:24 dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Matius pukul 23:34 sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Roma pukul 3:23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kejadian pukul 3:21 dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
Markus 16, lihat perikopnya di ayat 15-16.